Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang sangat berbahagia ini, Allah telah mencurahkan nikmat yang begitu besar, nikmat iman dan nikmat Islam, pula nikmat kesehatan badan dan kesehatan pikiran. Sehingga pada pagi yang sangat berbahagia ini kita terpanggil jiwa untuk beribadah pula berumriyah kepadanya. Ketika sebahagian dari saudara-saudara kita yang lain kadangkala pagi-pagi begini tertidur lelap, keadaan yang begitu sejuk, akan tetapi kita dalam keadaan jaga dan baru selesai kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan ini merupakan nikmat yang paling besar pula dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kemuliaan kepada guru kita bersama, Abu Imam Besar Masjid, guru-guru kami yang tidak kurang rasa hormat apabila hanalu suburkan satu persatunya. Berhubung wate mungkin hana trip 20 menit atau lebih kurang setengah jam kita selesai. Guru-guru kami, orang tua kami pada sidang jamaah salat subuh yang berbahagia. Tanpa terasa nyo bahasa ta jempu-jempu, nah ya hana je bahasa Aceh. Tang je mupo mandum. Ya, sama mano te dapat bahasa Indonesia te pacamat pu ka nasional dah. La kampung ro nyo bahasa Aceh jo mungkin. Ya, tak jempu-jempu. Tanpa terasa pada hari yang sangat berbahagia ini kita sudah berada di dalam bulan Rabiul Awal. Maka terkenang kita akan satu peristiwa besar yang terjadi di dalamnya, itulah peristiwa lahirnya baginda Rasul Mustafa. Ketika kita tak ingat dan terkenang akan sejarah perjalanan lahirnya Nabi, maka juga kita akan mengingat dan mengenang sejarah perjuangan dan pengorbanannya Rasulullah. Juga kita akan mengingat dan mengenang akan pesan-pesannya baginda Nabi. Ada satu pesan Rasulullah di mana Rasulullah selalu mengulang-ulangi akan itu pesan. Ada satu wasiat Rasulullah di mana Rasul selalu mengulang-ulangi akan itu wasiat. Malah setiap hari Jumat itu dijadikan rukun di antara dua khutbah, dan Rasul selalu mengulang-ulang pula pada itu hari Jumat. Apa wasiatnya Nabi? Itulah takwa. Misalnya Rasulullah mengutip dalam Al-Quran surat Ali Imran.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang serius. Apa itu takwa? Takut Allah bebetul-betul ya. Kitanya kadang-kala ya ke Allah watai di masjid, di luar masjid maksiat. Apa itu takwa? Kata Imam Al-Ghazali, taat. Ketika kita taat kepada Allah, haqqa tuqatih, taat yang serius, betul-betul taat. Tapi kadang-kala katanya taat musiman. Ketika terus bulan Ramadan, subuh lagi penuh masjid. Memang itu perintah, memang itu syiar. Selesai Ramadan, selesai taat. Padahal Allah mengatakan haqqa tuqati, taat yang serius. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, taat atas namanya taat, tetap taat. Tidak pernah berubah oleh masa, waktu, dan tempat. Itu makna haqqa tuqati. Hadirin yang berbahagia. Maka untuk kita jatuh dalam perbuatan taat, kita miliki dua. Yang pertama harus kita paksakan. Yang kedua harus jadi kebiasaan. Tanpa dua itu tidak akan wujud. Untuk jadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar dua. Paksakan, biasakan. Ini subuh. Tanpa kita paksakan badan, jiwa, raga kita untuk beribadah kepada Allah, tak akan terwujud. Yang paling mangan watai subuh. Bengah, cukup mangan lagi nyawa. Pak Camat ngelupi yang musab-sab, pulang buklam hansip dengut tu. Matai guling samping. Kalau mentai guling je 3 remote ibadah keroi Pak Camat. Paling mangat Akan tetapi kenapa ini hari kita wujud di masjid yang tercinta ini? Kita paksakan hawa nafsu kita. Tak paksa, tetap nafsu ini mesti dipaksakan. Tetap Pakalung pegah lagi nyan. Kenapa saya mengatakan demikian? Kemarin sekitar 3 minggu yang lalu, alhamdulillah dapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah. Lung kalian tu, dilai berosokan kita menganggap ibadah kita itu sudah kuat, sudah begitu rajin, sudah begitu mantap. Kita ke masjid 15 menit sebelum azan paling sudah ke masjid. Ataupun waktu azan, waktu iqamah kita masih sempat ke masjid. Terus kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Terbayang dalam hati, ka mantap ibadah lung. Ka semangat lung ibadah, rutin aku dalam beribadah. Ketika kita melihat di sana, salat subuh itu tak bisa kita bangun waktu azan. Waktu azan tak budah tiap semayang subuh. Nyan hantruh masjid aja. Salat subuh harus kita bangun jam 3:30 paling telat. Di tengah put bekah tak budah. Paling mantap jam 3. Lun coba budah put 3 jak semayang subuh. Han sempat tamang ke dalam masjid. Pada satu hari payah bak lantai 7 di Watu di Mekah Masjidil Haram kahana liatap. 3 tu terlambat
bedah sitik poh put. Payah dong idih luar di bak tempai main-main merpati. Padahal kita tidur jam 12 malam juga di sana. Tapi jam 3 sudah kita bangun. Apa yang menyebabkan kita terbangun? Yang menyebabkan tanya roh tak bedah. Karena kita memaksa hawa nafsu ini. Bisa dan harus bisa. Wujud dan harus wujud. Bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paksakan roh. Nyana dapat paksa tetap hai. Nyo yang ber masrukah. Paksa roh masrukah. Asal ka butuh ka perle jok le jujuk, le jok baru fikir, baik fikir le baru jok. Nya ni itu nyo beda. Itu nyo wate ta masrukah ta fikir le baru ta jok. Nya ku jok terutuh. Le that sang terutuh nyo le. Nya ta ja ba serba 35 le boh menumpah bajai. Ibu-ibu. Nyai kamu tertuh yang pepiau rukuk. Menyaruh rukuk samsu sang. Merumpak melimah bawah bungkuk. Nyan haruh tak jauh tertuh. Aku tahu jualan beb dan nyana ya. Yang 2,000 mentau. Atau yang 3,000. Sabak awal tak fikir baru tak jauh. Jauh ilai baru fikir. Kata culok langkau tak amat. Atau kahir tak jauh kepada dia masjid. Terserah apalah yang wujudnya sedekah. Lihat tak jauh baru tak fikir. Nya kalau kujuk tertuh ribai. Nyo hi pula ada ala bukan ada jawab macam mak tanah lakai mungkin le paksakan itu satu. Yang kedua biasakan. Ya, izin. Terima kasih komandan. Alhamdulillah. Yang kedua biasakan. Orang yang sudah terbiasa salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, nyan liah getemayang wajib tetap roh gepubuat. Kan gepu buat roh. Nah, ni kan beda bacut. Watai ke kena roh mampu buat ilakai libatin. Roh membedah gerawi. Refleksi badan. Refleks tubuh. Hidupnya otak neokot limbik. Limbik itu rangsangan badan. Menan dia ketemayang wajib. Tetap roh gebedah ketemayang sunat. Atau begitu setelah azan, tubuh tetap ipu bedah untuk lakukan semayang sunat. Pakan roh membedah, pakan roh semayang. Bukan nak sehat-hat. Kon. Yang ada mereka bedah payang mentungkat. Pakan roh semayang sunat. Puhana sibuk. Kon. Malah orang periksa le jabatan kopnyan. Tapi apa yang menyebabkan kita bangun, laksana terhipnotis karena sudah terbiasa. Wah, terbiasa. Maka biasakan dengan kebajikan. Biasakan dengan kebajikan. Maka oleh karena demikian, wujud taat katanya dengan dipaksakan dan dengan kebiasaan. Nyau anak-anak muda nyak terbiasa melaksanakan salat. Lebih-lebih salat subuh. Paksakan dia. Biasakan dia. Mahan tu mungkin murah tu. Nyo ni beno masjid. Nah, beno raya masjid. Nyo ke nyo jamaah. Nyo hana je ada pegah habar lebih bacu pacamat kampung rawat tu. Nya tajak kampung go dia pegah nya pu tungku ya kengkung ke kampung kemo kena gejak-jak ke nya. Wah baca undang le singa. Nya bang ka. Ya mana sir. Nyo kampung rawat hana payah dah pegah. Nyan be masjid apa god. Nyodum lagak masjid. Wujud rahmat Allah hana trep masjid nyo idang lagi nyo kan terjadi. Tapi nyan jamaah. Nya pipa jamaah ramai dari rombongan. Jamaah lu ipa sabah motor menuruh hana motor. Awaknya nak tertuh memploh mendum. Kakek hilung nak kuasa sabah motor bengahnya motor rolong sabah. Dua abah motor. Kira 6 motor mo 2 abah tu. Nyo garang tame urung dayahnya kalau ada anak muda-muda lain retak-retaknya dum tame. Nyo pajamah harus dukung. Ke depan SMS syiar muhibah subuh benar motor operasional melheboh pajamah. Cara anda pikiran pajamah. Ningan kira ni cara. Baik ni ingat bagaimana? Baik ni ingat balong. Ilung tak ingat ke dah ingat-ingat kuntu. Harus dukung. Baik but yang hana manfaatnya yang tiap habis peknya yang tak dukung.
Nyo lagi nyo, hadir siat pemerintah dukung. Para pemuda-pemuda ini hadir untuk melaksanakan salat subuh. Apa yang harus kita lakukan supaya mereka terinspirasi? Pegat lomba. Pegat lomba anak muda yang rutin melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Pray je lamanya. Ya, ni mana tiada. Jangan long-long pemuda aku lom. Pray je lamai. Melimang raw mentang. Tarik kupon 5 raw atau data ya. 5 raw lam tunnya mentu. Oh, man pacamata anak muda yang ngalam kawin lam tengah di jam masjid. Bila perlai masjid malamnya. Begah bangun ni ke malamnya masjid kuih. Pakanya kuih rumah ana jaga aku. Apakah anda menang? Nyawa nak ada punya rutin saja masjid subuhnya. Nah jelau pray je namai. 30 menyam. 30 menyam mentang. Kepu 25 menyam itu nyawa mentang 30 menyam je mun pajama. Ayo dawanya. Nyan tak begat. Nyokan Bang Nasir. Pugot lomba nyokai ho. Thang tengah apa jan yo. Big cross ikun punya. Ha? Oh, cross big hana lung tupu bahasa awanya. Nyan kenyan modal. Terserah. Tapi masalah ketika kenakalan remaja di Lok Sumawai semakin meningkat. Apa yang terjadi hari ini? Begal. Yang merosokkan tadinya di Jawakarta. Yang merosokkan tadinya di Medan. Uronyo tadinya lam rumah drawat di kota Lok Sumawai. Kenapa kita tidak membuat kegiatan-kegiatan yang dapat menerapi pikiran-pikiran mereka menjadi pikiran yang baik? Kenapa kita tidak membuat kegiatan-kegiatan yang dapat terpanggil jiwa mereka ke masjid menjadi pribadi-pribadi yang soleh? Pegat lomba-lomba. So yang tim salat subuh berjamaah secara rutin akan diberikan imbalan bulan. Nyokan. Nya ke lelaginya. Hana masalah yang bermasalah baca menurut lu bak pegat sampai masjid lom. Nyan bang. Pegat di samping masjid lom. Yang semayang semua ya ayana ya semayang Tuhan yang roh pegat bengah hana je semayang yang gabuk ngah hundawannya. Kehendak pegat la lampuh soh ke dia. Tak pegat tempat-tempat yang lain lah. Hai kamu tungkunya yang perlu pegat. Orang lain yang merasa penting. Ibalah lah. Tapi lo secara pribadi menyoh-nyoh lagi nyoh keadaan kota lo Sumawai. Menyeruh tiabah peng kenan melahir 10 juta, 100 juta. Cok pengnya. Pegat kegiatan keagamaan. Khusus kepada para pemuda. Atau para begal-begal nyoh putapat. Jok santunan. Bau daya. Cok nyan peng. Baik menyebab kegiatan lain defisit. Kegiatan agama defisit. Menyalahkan nyoh ada depu ada defisit macam mana nyoh ho miro luka kupakah kero naju. Aku urung pemerintah. Maka oleh karena demikian inilah jadi perhatian kita. Pemerintah harus hadir tunggu. Masalah agama ini pemerintah harus hadir karena di sana ada kekuatan ekonomi dan kekuatan lainnya. Maka ukur tamu doa nyo SMS benar motor melheboh. Oh, bus sekolah. Itu yang baik label sekolah bus SMS tulis. Nyo ronyo ino, ya tung dayah long sabah motor, puik 2 buah motor, dayah pulin 2 buah motor. Yang gampung pulin ya aju operasional kana aja. Kecamatan Lamangan operasional ke BK Pajaman. Pajaman kira-kira adanya pen sejutanya teboh kira-kira ada kenya. Magaji yang kena arah nak kedua bali, mak kena mai kelung aku. Takwa. Kabeh wete Bang Nasir. Kalau ambil tu Nya, apa makna takwa? Taat, takut, yang serius, haqqa tuqati. Terus untuk apa ini takwa? Kepu takwanya. Yang ronyo tak bedah poh pet kata bedah monokon salat subuh secara berjamaah kita berzikir melakukan kebajikan-kebajikan lainnya. Istilah Ramadan kita berpuasa malamnya kita melaksanakan salat tarawih. Untuk apa itu takwa?
sebagai modal untuk kita masuk dalam syurga Allah. Dengan apa kita masuk syurga? Dengan ridha Allah. Bagaimana cara mendapatkan ridha Allah? Dengan taat kepada Allah. Dengan takut kepada Allah. Oh taat, oh takut. Sudah ada takwa. Ketika kita menyandang titel takwa, ada predikat takwa, maka itu satu-satunya jalan untuk kita masuk dalam syurga Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju keampunan Tuhanmu. Yang di sana Allah telah menciptakan syurga seluas langit dan bumi. Kepada siapa syurga itu diberikan? Uiddat lil muttaqin. Kepada orang-orang yang bertakwa. Itu janji Allah. Titel takwa kita sandang dengan taat, dengan takut. Allah menjanjikan syurga baginya. Hadirin yang berbahagia. Terus bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Ini yang terakhir. Mari kita mengintrospeksikan diri dan mengevaluasi, akankah ciri-ciri itu sudah kita miliki? Allah melanjutkan dalam Al-Quran, sambungan dari ayat tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, Ali Imran ayat 134. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah, kata Allah, alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Mereka itu memiliki hati yang dermawan, hati yang gemasih. Hanja kekalan sagai urang sedih. Hanja kekalan dengar sagai kalau berbicara kepentingan agama. Mereka menafkahkan harta di jalan Allah dalam kondisi apapun, fi sarra'i wa dharra. Baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit. Baik dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya. Kalau demikian untuk bersedekah, tidak mesti harus menunggu kaya. Miskin menurut mampu. Orang kaya serta ribai. Gemas sedekah biasa. Bahkan penghasilan sebulan 6 juta. Nyalung dengar-dengar. Wah PNS nya na 5 juta sebulan pokok mandum. Guru-guru ikulanya na per juta tengah 5 juta. Man menyahdum guru per juta tengah 5 juta. Na sekdes selang kampung gaji sebulan per juta 5 juta. Manya Pak Camat kan timang 12 juta. Alhamdulillah Pak Camat. Lu tenang kau adun ku laganya. Menyamanan Allah mengatakan fisarra'i wa dharra, hana payah preh kaya. Dalam kondisi apapun, gafin menurutnya. Menurut mampu, tapi tetap memberikan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah dan generasi setelah sahabatnya Nabi. Setelahnya Rasulullah. Rasulullah hana kaya tunggu dua. Kebukti pernah tan makanan wate bengoh. Inilah sebagai dalil bahwa tanyo jetnit puasa ketika di siang hari selama tanyo hana tapajuh makanan lom leh subuh wate subuhnya, tapi khusus puasa sunat. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah pulang di masjid di waktunya duha, beliau berjumpa dengan istri tercinta Aisyah, ya Humairah, lundu lu na makanan di rumah. Najawab li Aisyah, ya Rasulullah, hana tapuna api, hana makanan tapua. Oh menyahana kakeh lun berpuasa. Nyandum Rasulullah butuh kafir, miskin. Terus bagaimana dermawannya Rasulullah? Pernah pada satu hari orang meminta pada Nabi dan diulang-ulangi oleh orang yang sama. Uronyo katro, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam ya Rasulullah, lun butuh pulan. Necok nijo. Besok beliau datang lagi, ya Rasulullah, lun butuh pulin. Necok nijo.
Hari ketiga pun dia datang, Rasulullah tidak memiliki apa-apa. Rupanya pada hari itu ada punya sahabat, kata Rasul, ambil itu, jadikan milikmu dan jadikan itu sebagai utang bagiku. Ini tegur oleh Umar, ya Rasulullah, bukankah sesuatu yang tidak kita miliki terus kita ngutang, kita berikan kepada seseorang itu berlebihan? Rasul hanya tersenyum. Hai tu nanti nuwate urung melakaya. Ummu Salamah pernah mengatakan, pada satu hari aku melihat wajah Rasulullah pucat seperti orang susah dan orang gelisah, hingga aku bertanya kepadanya, ya Rasulullah, lung kalendron lagi urung susah, pu sakit no? Rasul menjawab, alhamdulillah saya sehat. Atau ada masalah? Tidak ada masalah apa-apa. Terus apa yang menyebabkan dirimu itu laksana orang susah dan gelisah? Karena gak jawab oleh Rasulullah, di dalam kantongku ada duit 7 dirham. Peng yang 7 dirhamnya dari bara wakalung baba, uronyo kalau metedlun metedekah. Inilah yang menyebabkan aku susah. Dermawannya Rasulullah. Asma binti Abu Bakar jadi sejarah dalam peradaban Islam, salah satu perempuan yang miskin, tetapi dia memiliki hati yang dermawan. Kalau berbicara dengan sahabat-sahabat Nabi yang kaya, mereka itu berlomba-lomba dalam bersedekah. Ketika rapat dengan baginda Nabi, esoknya kita akan berperang, kata Umar, ya Rasulullah, aku bersedekah 300 kuda dan 200 dirham dan lungkoh sedekahnya Abu Bakar. Gedenya gekeli Rasulullah, terus apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Ada sedikit harta yang aku tinggalkan kepada keluargaku. Hadir Abu Bakar, ya Rasulullah, aku bersedekah 300 dirham. Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Aku hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya kepada keluargaku. Hadir Abdurrahman bin Auf, 2,6 triliun kekayaannya. Semuanya disumbangkan pada jalan Allah. Dia kembali kepada Allah dalam jiwa yang begitu tenang dan didampingi oleh hartanya yang telah didermakan di jalan Allah. Fi sarra'i wa dharra, mereka itu dermawan. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua yang disebutkan dalam itu ayat adalah wal kadiminal ghayadha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka itu tidak bermusuh-musuhan dan saling memaafkan. Dalam hati mereka itu penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Tidak ada kebencian yang ada kedamaian. Tidak ada permusuhan yang ada kecintaan. Hati mereka penuh dengan tawadhu. Hana memusuh-musuh, hana membenci-benci dengan sesama. Mereka itu tidak marah, tidak cepat emosi, tidak mudah tersinggung. Wal kadimin al ghayadha. Mereka itu tidak mudah marah. Mungkin dijawab, kadang hana ipu bengeh, maka hana bengeh itu. Kan? Karena yang dimaksud dalam ayat tersebut wal kadimina ditafsirkan oleh ulama laksana air 1 gelas penuh. Terus dalam gelas itu kita tumpahkan air yang lain. Air yang ada dalam gelas otomatis akan tumpah keluar. Begitu juga hati mereka yang sudah damai. Ketika ada satu perbuatan yang menyebabkan dia itu marah yang berlebihan, tapi hadir hatinya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang damai. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka jangan ada kebencian dan permusuhan antar sesama. Apalagi ini musim partai, musim politik. Terserah kita mau partai apa, mau dukung yang mana, pilih hati nurani tersendiri. Tapi sampai yang lagi yang kau ikut, uap dukung Prabowo, kah bengeh ke pendukung Jokowi. Balong bang na yang pakai. Ban pilih Jokowi itu doa di yum latah. Baik tepuhnya nurung pilih kah bengeh. Uronyo kamu dapat Prabowo Jokowi.
Putiang pakai hanam buah. Jangan hanya dengan masalah itu. Adanya kebencian dan permusuhan karena tidak ada ciri-ciri orang yang bertakwa yang demikian. Wal afina 'anin nas. Memaafkan dengan sesama. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang melakukan kebajikan-kebajikan. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Maka oleh demikian, mari dengan sisa-sisa umur yang menteng bacutuk tak miliki. Hana drip katanya udip. Hanya siblit dan sementara lihnyan ka tawa ba Allah yang maha kuasa. Taat terus taat. Tapi yang serius. Takut kepada Allah terus takut. Takut yang serius. Moga dengan perjalanan kehidupan kita yang semakin taat ini, kita sandangkan titel takwa. Yang esoknya perjalanan dan tujuan akhir kita itulah pada tempat yang begitu mulia di sisi Allah syurganya. Mudah-mudahan kita bahagian daripada penghuni syurga. Amin ya rabbal. Mungkin yang dapat ulun tuan sampaikan karena setengah jam ulun tuan bicara kata demi kata, kalimat demi kalimat. Jadi beda dari ulun tuan moga bermanfaat bagi pribadi ulun tuan sendiri. Ulun tuan sangat mendukung gerakan-gerakannya. Kui mumsi tunggu mukim. Maka menyah tau-tau ilun insyaallah dalam informasi dong ja. Tapi menyaji bang agak puh pecut. Yang pertama lung malam hana tengon. Nyoh hana lung long, meduah long. Poh put menau kalung bodoh lumpu bereh jumpa bereh awaknya mendum ka bereh berangkat. Tapi nya tau-tau mungkin menyaji handu jalan dia saja. Dia tak faham nya pu dua boh mata jalan ni mata dah hati. Nya nak telefon cik lo sukun. Dari pun Tazkiratul Ummah TU nya pak nya dari masjidnya nak dapat tapi han jauh lum purah ke dia masjid ke mata berat lum sabah nak tengok lum malam uro bila nyo tetawa kan hidayah ini itu macam tapi nyo maka oleh kerana demikian yang terakhir mari kita syiarkan subuh ini syiarkan lagi lum purah menau idih diharap boleh ke payah bedah pekak ni no samping bermoh samping masjid tapi kita syiarkan maka uku tunggu walaupun kedehnya tunggu mukim long awak kan bi masukan dana kampung pegat lembah tunggu pacamat nya tengah musrembang ilung berusaha musrembang hana pacamat ibaloi musrembang balung usulan pemuda nyan musrembang berusaha nalung balung usulan pemuda nyo bagian main bola pegat lapangan poli main raket tanding je long tanyang usulan pemuda apat ho ketua pemuda cijak le kena bel hundang lum lasah nyo hanam kedepu ya pedepa urusan le sian kadan nyo kejut nyo pegat lembah usulan kampung long ceramah daerah Lawang pegat dia yang jemaat jabut ibi hadiah itu yang jemaat sama yang subuh secara berjamaah ibu-ibu ba umrah nya nak tenang ja umrah oh man tengah le jo punah 20 juta sagai tak kenju kudih belu pegat je dua bah kuragam sabah kurina sabah punah masjid man cukup tayang derungku pulang murung mi bedah subuh time semayang cukup hati nyo maka SMS nyo terus kita dukung terus kita damaikan menyoh toto sekeliling belambangan ilung siap long putra anggota cuma moto sagai hanasib ya cuma ada pegah moto hanasib macam mak gedong gerau nyo kagak mikir ju kanyan kan cara makanya itanyo pane cara sagai cau kita semua buat kabe nya cara lagi nyo budep siar macam mak tajak ke hutan mata he ha bu support jalan lagi awak kampanye bengah nyan gala ada ku deh buyau urung wate tajam pah tak klep son tiga tak pugau urung ni hana pupu je pacamat pai lu sukul lu ceramah na sabah kampung ibuhnan kampung santri nyoka terakhir lu perah bio semangat lu ceramah pernah inan kampung santri rupa ji meno ibuhnan kampung santri ni hana salah lu sam lah Hasan lu sukul aleh tetangga ji pakon ibuhnan kampung santri rupa ji bak kampung nyan ipegat areh bengoh jaga malam lagi urung jamun atai bengoh ya pugau tu urung tapi hana tamang lam pagi maksudnya lorongnya ya peh saganya bui mutu lagi urung pugau tahu budah tu ya semayang tu boh urung napeng du sumbang du rap ti bengoh tia kameng punoh melasa urung tua long ceramah tu boh punoh melasa cukup gala bengoh hotel lagi nyo pajo sekameng urung kaya me akira dan tabok kameng pajamat pu kameng melumo pite tabok ke bejuk ju segaga tapi bangkrut pajamat kau hantem jam masjid tu biat lagi nyo pajo sekameng bengoh idau ko hong ai theme aku jak tapi nya dengar aku kadah pajamat tapi bu tatem
cukup senang hati tu betul kalau lagi nyana ti tu boh punah hurung ya burau nyo betapa syiar be itanyo ngena tapi ki tena pengampung nyo luang teh ku berat pacaman le berat luang tahira baru karubah kancu ana kan jaga kabeh nyo agama perlu fikir nyo pulom nyo dunya nyan mana nyo kata pulang bapa camat bang nyo ke hendak luang to sai baikkan lebih dan guru luang to lagi maaf hadanallahu alaikum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh